لبيك يا من دلنا وعدنا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله
kepada pengampunan, kepada kesucian, kepada kehiburan, kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari yang Maha Tunggal menguasai kerajaan dunia dan akhirat, Allah Maha Penguasa dan Maha menguasai setiap kejadian, Maha menawarkan kedekatan dan cintanya kepada hamba-hambanya, dan Maha menghibur hamba agar jangan risau, ingin dekat, jangan putus asa dari rahmatnya. Dialah Allah yang telah menyeru para pendosa dengan firman-Nya, "Qul bi fadlillah ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas di dalam berbuat dosa, jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Inna Allah ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha mengampuni semua dosa, dan sungguh Allah Maha pengampun dan berkasih sayang. Diriwayatkan oleh Hujjatul Islam Barakatul Anam Al-Imam Qadhiyat dalam kitabnya Asy-Syifa menukilkan riwayat asbabun nuzul ayat ini adalah ketika sang pembunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu wa arda, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Wahsy, seorang budak yang memang sengaja membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu di perang Badar, di perang Uhud. Di saat perang Uhud itu, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ditembak dari kejauhan, dari belakang tubuhnya hingga wafat. Dan Wahsy tidak cukup hanya dengan itu. Wahsy membelah dada Sayyidina Hamzah, mengeluarkan jantungnya, memotong hidung dan telinga dan bibir, dan mencungkil kedua matanya. Wassila alaih, lantas dibawakan kepada hidup. Hadirin hadirat, inilah dosanya Wahsy, orang yang telah membunuh pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu mengeluarkan dada jantungnya dari dadanya. Jenazah itu dirobek dan dikeluarkan jantungnya, dicungkil kedua mata, bibir, hidung dan dua telinganya, dan dibawakan untuk tuannya. Lalu di saat itu, saat Fatah Makkah, Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dengan 100.000 muslimin muslimah. Wahsy melarikan diri. Ia menjauhkan diri sampai ke pantai. Istrinya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, suamiku mempunyai dosa yang sangat besar. Kalau ia masuk Islam dan bertaubat, apakah suamiku diampuni?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Allahu amma salah." Allah maafkan semua yang terdahulu jika orang mau bertobat, apalagi dari luar Islam masuk Islam, tobat sudah tidak ada lagi dosa. Maka istrinya pun menemui suaminya di pantai. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Allah Muhammad sallallahu, Allah akan mengampuni semua yang lalu kalau kamu mau bertobat dan masuk Islam." Wahsy berkata pada istri, "Kamu tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu kamu istri saya?" Maka berkata istrinya, "Tidak kusampaikan." "Katakan dulu." Maka istrinya balik lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah betul semua dosa akan diampuni suamiku ketakutan?" Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qultu laki Allah amma salah." Sudah kusampaikan beberapa waktu yang lalu, Allah memaafkan apa-apa yang terdahulu. Maka istrinya berkata, "Ya Rasulullah, suamiku adalah Wahsy yang telah membunuh pamanku dan merobek dadanya, mengeluarkan jantungnya
Tapi kalau aku lihat wajahmu, aku terbayang wajah Hamzah bin Abdul Muttalib yang rusak, dihancurkan olehmu saat itu. Aku teringat wajah Hamzah, maka jangan muncul di hadapanku lagi. Wahsy kemudian terus kecewa dalam hatinya sampai munculnya Musailamah al-Kadzdzab, musuh Rasulullah SAW, yang berkata, ini tombak yang menggunakan membunuh Hamzah, menggunakan pula untuk membunuh Musailamah al-Kadzdzab, barangkali sedikit bisa menebus daripada kesalahan yang telah lalu. Namun kita lihat Sang Maha Lembut Rabbul Alamin berbuat kepada orang yang demikian, yaitu Wahsy. Allah malah menjawab keputusasaannya atas kasih sayang Allah, yang berkata pada istrinya, mustahil dosaku bisa diampuni karena aku sudah berbuat dosa paling besar, membunuh pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah justru memanggilnya untuk kembali kepada cintanya. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Kenalilah Tuhanmu yang maha lembut dan maha berkasih sayang. Tiada yang lebih lembut darinya, tiada yang lebih santun darinya, tiada yang lebih menerima darinya, tiada yang lebih mengerti dan memahami keadaan kita kecuali Allah yang mencipta kita dari tiada, yang mengetahui setiap detik hari-hari kita yang lalu dan yang akan datang, yang memberi kita dengan pemberian yang tidak bisa diberi oleh makhluk satu sama lain, yang paling berkasih sayang lebih dari semua yang mencintai kita. Dialah Allah yang telah mengutus hamba yang paling dicintainya, yang mempunyai sifat yang sangat lemah lembut, Sayyidina Muhammad. Sahibul akhlaq Sayyidina Muhammad, Sahibul Isra Sayyidina Muhammad, Sahibul Mi'raj Sayyidina Muhammad. Memimpin kita dan idola kita yang lemah lembut, dan tiada manusia yang lebih lembut dari Muhammad Rasulullah. Diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'syaran nasi khalqan wa khulqa. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia budi pekerti dan tubuhnya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau mempunyai akhlak yang agung. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian utusan dari bangsa kalian, berlemah lembut dan sangat peduli atas musibah yang menimpa kalian, dan sangat berlemah lembut kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Dialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, orang yang paling mencintai kita dari semua orang yang cinta kepada kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, malam-malam agung ini mengingat dan mengundang ruh dan jiwa kita mengingat peristiwa Mi'raj Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang naik ke langit dengan undangan tunggal dari Rabbul Alamin, tidak memanggil siapapun selain Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang menghadap, hingga beliau sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, datang kepadaku Jibril alaihi salam dengan dua lainnya, lantas ia membelah dadaku dan mencuci dadaku dari mulai urat leherku sampai perutku, lantas kemudian membawa baki dari emas dan menuangkan iman dan hikmah ke dalam sanubariku, lalu mengembalikan posisi tubuhku seperti semula, lalu membawaku menuju Masjidil Aqsa, dan di Masjidil Aqsa aku bertemu dengan para nabi dan rasul. Lantas kemudian aku mulai naik
melintasi langit dunia. Kita pahami langit dunia ini luasnya sudah tidak terhingga. Manusia belum mencapai ujung batasnya karena terdapat padanya triliunan galaksi dan belum terhitung triliunan lainnya. Yang jarak galaksi terdekatnya yaitu Andromeda sudah 2 juta tahun kecepatan cahaya. Bagaimana galaksi yang terjauh dan itu semua baru di langit dunia. Karena Allah berfirman, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih." Kami jadikan di langit dunia itu bintang-bintang yang bercahaya, menunjukkan semua planet-planet itu baru di langit yang pertama. Dan Rasul menembus langit yang pertama itu bukan ke galaksi yang terdekat, tapi ke ujungnya bersama Jibril alaihissalam dalam beberapa kejap saja, jauh lebih cepat dari kecepatan cahaya. Kalau kecepatan cahaya butuh waktu 2 juta tahun menuju galaksi yang terdekat, bagaimana galaksi yang miliaran lainnya, gugusan-gugusan bintang yang berjumlah miliaran di angkasa ini, kesemua jarak itu ditempuh dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari kecepatan cahaya. Sampailah ke batas langit pertama, Jibril memerintahkan pintu langit dibuka untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata malaikat penjaga langit, "Siapa yang bersamamu wahai Jibril?" Jibril berkata, "Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Ala qad ursil?" Maka ia sudah waktunya diutus dan bangkit. Berkata Jibril, "Na'am." Maka malaikat pun membuka pintu langit pertama dan berkata, "Marhaban bihi wa ni'mal majid ja." Selamat datang untuknya, semulia-mulia yang datang ke langit pertama telah datang. Allah kita dari ucapan ini, tidak ada satupun makhluk yang lebih mulia menginjak langit pertama melebihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, "Marhaban bihi wa ni'mal majid ja." Selamat datang untuknya, semulia-mulia yang datang telah datang ke langit pertama. Hadirin hadirat, di saat itu ia berjumpa dengan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan marhaban bin Nabi Saleh bin Saleh. Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan wahai keturunanku yang saleh. Maka saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat di kanan Nabi Adam. Jika Nabi Adam melihat ke kanan, ia tertawa dan tersenyum. Jika ia melihat ke kirinya menangis. Maka berkatalah Rasul kepada Jibril, "Wahai Jibril, kenapa dia Nabi Adam ini kalau lihat ke kanan tersenyum, lihat ke kiri menangis?" Berkatalah Jibril, "Kalau dia lihat ke kanan, dia melihat arwah keturunannya yang saleh. Kalau dia melihat ke kiri, dia melihat arwah keturunannya yang kufur dan jahat, sehingga dia menangis ketika melihat ke kiri dan tersenyum ketika melihat ke kanan." Semua manusia yang ada di permukaan bumi ini, dari bangsa seluruh bangsa Afrika, Amerika, dan Cina, Jepang, Arab, dan seluruh bangsa yang ada di muka bumi, berawal dari satu, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam, yang tersenyum atas mereka yang wafat dalam kesolehan dan menangis melihat keturunannya yang wafat dalam hal yang mungkar. Hadirin hadirat, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menembus langit yang kedua dan bertemu dengan Nabi Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam, dan disambut oleh Nabi Isa demikian riwayat Sahih Bukhari dengan ucapan yang sama. Malaikat tidak membukakan pintu kecuali bertanya, "Siapa yang bersamamu wahai Jibril?" hingga kau perintahkan membuka pintu langit kedua. Jibril berkata, "Yang bersamamu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka dia pun berkata, "Marhaban bihi wa ni'mal majid ja." Selamat datang untuk sang Nabi semulia-mulia yang datang di langit kedua telah datang. Dibukalah pintu-pintu langit kedua untuk menyambut Sayyidina Muhammad wastabshiru, dan mereka pun mendengar gembira. Para malaikat berdesakan menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Lalu dia menembus langit yang ketiga Rasulullah SAW dan
seluruh pintu langit. Maka berkata malaikat langit ketiga, siapa yang bersamamu wahai Jibril sampai aku harus membukakan semua pintu langit ketiga ini? Jibril berkata, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata pula malaikat dengan ucapan yang sama, alaqad ursil, apakah sudah diutus? Sudah. Marhaban bihi wa ni'mal majid, ya selamat datang untuknya, mulia-mulia yang datang, telah datang, pintu langit ketiga dibuka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Lantas beliau naik ke langit keempat dengan sambutan yang sama. Dibuka pintu langit keempat untuk Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disambut para malaikat dan para nabi. Sambut di langit keempat oleh Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Lantas di langit kelima disambut pula oleh para nabi. Di langit keenam disambut oleh Nabi Allah Musa dalam satu riwayat, dalam Sahih Bukhari, dalam riwayat lainnya oleh Nabi Allah Ibrahim, juga dalam Sahih Bukhari teriwayatkan. Dan di langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Allah Musa, dalam riwayat lainnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lantas Rasul berkata, setelah itu aku dinaikkan ke Baitul Ma'mur yang tempatnya tepat berada di atas Ka'bah. Lantas aku berkata kepada Jibril, apa ini wahai Jibril? Jibril berkata, ini Baitul Ma'mur, 70.000 malaikat salat setiap harinya dan keluar dari Baitul Ma'mur 70.000 dan tidak pernah kembali lagi, terus keluar 70.000 tepat di atas Ka'bah al-Musharrafah tempatnya di Hajran. Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam menaikkan lagi sampai mendengar sarirul kalam, sampai dia mendengar yaitu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Lantas setelah itu diperintah untuk menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jibril berhenti, tidak meneruskan menemani lagi, karena dalam riwayat lainnya Jibril berkata, aku tidak mampu terus untuk menghadap kepada Allah karena tidak diizinkan untuk menghadap, hanya Engkau yang diizinkan menghadap. Kalau aku naik, aku akan hancur terbakar dengan cahaya hijab dari hijabnya Allah Subhanahu wa taala, cahaya dari 70.000 tabir cahaya yang menutupi antara makhluk dengan al-Khaliq. Jika sampai aku ke hijab itu, aku akan terbakar dari Jibril. 70.000 tabir terbuka untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, pada wakana fa qausaini aw adna, saat itu sangat dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan di dalam Asy-Syifa oleh Hujjatul Islam Imam Qadhiyah alaihi rahmatullah, bahwa di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, saat aku naik menuju Mi'raj, aku melihat di langit itu para malaikat gemuruh dengan zikir dan tasbih, dan warna dan bentuk yang belum pernah kulihat di permukaan bumi. Ada warna seperti itu dan bentuk seperti itu, dan kulihat hamparan surga itu, bentangan tanahnya adalah misik yang dikeringkan, itu yang wangi yang mengering dari indahnya, dicampur dengan berlian dan juga mutiara. Dan kemudian aku sampai ketika telah menembus muntahal khalaiq, akhir dari seluruh makhluk, hingga ta'atil aswat wala anzur ilal manazir, tidak lagi mendengar satu suara pun, sepi dan senyap, tidak ada lagi bentuk dan warna-warni. Dan saat itu aku pun mendengar satu suara, udnu ya Muhammad, yaqta'ruka ya Muhammad, mendekat wahai Muhammad, tenangkan dirimu dari ketakutanmu wahai Muhammad. Maka beliau pun bersujud lalu berkata, at-tahiyyatu wa barakatuh salawatu thayyibatu lillah, rahasia keluhuran, kebahagiaan, kemuliaan, keberkahan milik Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka aku mendengar jawaban kata Rasul, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera wahai Nabi dan rahmatnya Allah dan keberkahannya. Maka aku menjawab, assalamualaikum
umatku. Beliau tidak mau mengambil rahasia salam sejahtera dari Allah sendiri, tapi ingin menyertakan umat beliau sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan assalamu alaina, salam sejahtera untuk kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan para hamba Allah yang saleh, yaitu para malaikat dan para rasul dan nabi. Demikian sebagian ulama menjelaskan. Hadirin hadirat, maka diwajibkan adanya 50 salat. Dan Tasya turun berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Apa yang dikatakan Tuhanmu? Aku diberikan hadiah untuk membawa salat 50 waktu. Balik Bani Israel tidak mampu melakukan 50 waktu, apalagi umatmu lebih pendek usianya, lebih lemah, lebih tidak berdaya. Balik lagi minta kekurangan. Maka Rasulullah SAW kembali dikurangi 10 waktu. Ketika minta kekurangan, saya bersabda, ya Rabb ummati ya Rabb ummati, wahai Allah, sungguh dha'ufat ummati, umatku sudah sangat lemah dibanding umat-umat sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengurangi 10 menjadi 40 waktu. Ia turun kepada Nabi Allah Musa alaihissalam berkata, apa yang kau dapat? Dikurangi berapa? 10. Balik lagi 40 waktu. Tidak mampu umatku, minta kekurangan lagi, minta keringanan. Maka Nabi SAW balik lagi kepada Allah, dikurangkan lagi 10, hingga demikian sampai 5 waktu, yaitu beliau bolak-balik demi minta keringanan. Dalam salah satu riwayat, Nabi Allah Musa alaihissalam itu ketika beliau alaihissalam diriwayatkan dalam riwayat yang ketiga, saat beliau mendengar firman Allah di Bukit Tursina, maka bukan di laut, di Bukit Tursina. Saat dia mendengar firman Allah di Bukit Tursina, dia pun turun dari Bukit Tursina. Dia menutup telinganya dari semua suara benda dan hewan, karena dia tidak tahan mendengar buruknya suara benda dan hewan, karena telah mendengar suara yang sangat lembut dan indah mewakili firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak kuat mendengar suara air, suara burung, suara manusia, suara hewan menyakiti telinga Musa alaihi salatu wassalam. Itu Nabi Allah Musa di dunia. Maka cahaya terlihat di wajah Nabi Allah Musa, dilihat oleh istri dan anak-anaknya. Demikian terang benderang wajahmu. Nabi Allah Musa alaihissalam berkata, aku tadi mendapat firman Allah. Maka ketika di malam Isra wal Mi'raj, Nabi Allah Musa alaihissalam melihat Rasulullah SAW kembali dan hadapan Allah dengan wajah yang terang benderang, bias dari cahaya Rabbul Alamin Subhanahu wa taala. Nabi Allah Musa mencari alasan supaya Nabi Muhammad kembali lagi ke atas, supaya bisa balik lagi, jumpa lagi, melihat lagi cahaya keindahan Allah. Wajah beliau bagaikan cermin yang mencerminkan cahaya keagungan ilahi. Balik lagi ke atas, balik lagi, hingga berkali-kali Nabi Musa bisa menikmati bias dari cahaya keindahan Rabbul Alamin yang terlihat di wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu Nabi Allah Musa pun, ketika Rasul berkata, sudah cukup 5 waktu, tapi sudah diberi pahala 50 waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, Rasul berkata, istahai, aku sudah malu, karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, aku sudah lewatkan dan sudah jalankan farduku untuk umatku, Allah hamba-hambaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menentukannya dan tidak lagi mengubahnya 5 waktu. Allah Maha tahu salat itu 5 waktu, bukan 50 waktu. Namun Allah ingin memberi isyarat kepada sang Nabi dan kepada umat beliau, yaitu kita, berapa besarnya rindu kita kepada Allah, berapa besarnya rindu Allah kepada kita. Allah meminta 50 kali kita menghadap, kita 5 kali saja ada yang masih malas dan keberatan. Berapa cinta Allah kepada kita, berapa cinta kita kepada Allah. Allah minta 50 kali, karena kita lemah, kita diberi 5 kali, tapi sama dengan 50 waktu, seakan-akan 50 kali menghadap Allah. Inilah cintanya Rabbul Alamin kepadamu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maka ketika Rasulullah SAW turun melihat Musa alaihissalam menangis, aku berkata, wahai Jibril, kenapa ia menangis? Jibril alaihissalam berkata, karena ia
menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nabi yang paling mulia, melebihi umatnya, melebihi banyak dari umatku, dan yang masuk surga dari umatnya jauh lebih banyak dari umatku. Maka menangis Nabiullah Musa berpisah dengan Rasulullah SAW, dan Rasul kembali ke muka bumi membawakan kepada kita hadiah ilahiyah berupa 5 waktu yang luhur, 5 waktu suci untuk menghadap ilahi, jiwa dengan jiwa, ruh dengan ruh, sanubari menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ruh yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jasad kita di bumi, tapi ruh dan jiwa kita dan sanubari kita saat mulai kita takbiratul ihram hingga selesai salat, yaitu salam, mulai takbiratul ihram hingga salam, saat itu kau terbuka al-hijab antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan Rabbul Alamin, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat sahih Bukhari, barang siapa yang melakukan salat fa innahu yunaji rabbahu, sungguh dia sedang berbicara dan bercakap-cakap dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini wajhatu wajhil ladzi fatara as-samawati wal ardh, sungguh kuhadarkan jiwa hatiku, wajah hatiku kepada yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian rahasia keguguran di dalam Mi'raj sekilas kita buka, namun masih lagi banyak bagaikan samudra yang sangat luas yang tidak bisa diceritakan dengan lisan. Di antaranya adalah ucapan para penyair bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam menghadap Allah di bukit Tur Sina, maka di saat itu diperintahkan kepada Musa, ikhla'na alaik fa innaka biwadil muqaddasi huwa, lepas kedua sandalmu wahai Musa, kau berada di lembah yang suci. Maka di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj naik ke Hadratullah, tidak diperintah membuka kedua sandalnya. Maka kata para penyair dalam syairnya, manakah yang lebih mulia, sandal atau Jibril alaihissalam? Jibril tidak bisa naik ke Hadratullah, sandalnya Rasulullah naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Jibril lebih mulia dari sandal. Sandalnya terbuat dari kulit kambing dan bersirul mahiyah, karena sandal terikat dengan kaki Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun terbuat dari kulit kambing, karena terikat dengan kaki Rasulullah. Demikian pakaian Rasulullah naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, tidak diperintah untuk membuka kedua sandalnya, sebagai tanda bahwa orang-orang yang terikat hatinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak perintahkan semua yang bersama Rasul untuk berpisah, bahkan sandal yang tidak diperintahkan dibuka, menunjukkan lebih lagi hati yang terikat cinta pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan rahasia kemuliaan Isra dan Mi'raj. Seluruh umat beliau dia. Saat kita salat, kita mengulang lagi kalimat percakapan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Tahiyyatul barakatuh salawatul thayyibah. Kalimat itu, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi shalihin. Kalimat itu kalimat percakapan antara Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kau ucapkan di dalam salat. Setiap salat kita mengucapkannya. Rahasia keluhuran Isra dan Mi'raj tumpah pada kita 5 kali setiap harinya. Ingin lebih, lakukan lagi. Ada salat duha, ada salat witir, ada salat tahajud, ada salat zuhur lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian rahasia sekilas dari rahasia keluhuran salat. Tidaklah seseorang melewati hari-harinya di dalam salat kecuali ia telah dalam keluhuran. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari sebagaimana hadis yang kita baca tadi, bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, berkata Sayyidina Anas bin Malik, ia melihat kubah-kubah yang terbuat dari mutiara yang ada danau di sampingnya, kubah-kubah yang terbuat dari mutiara yang berlubang-lubang dengan keindahan, maksudnya berlubang-lubang dengan indah mutiara-mutiara itu. Ketika ditanya
baginda Rasul berkata diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa dalam riwayat lainnya bahwa jumlah cangkirnya sebanyak bintang di langit. Cangkir-cangkirnya yang ada di telaga Al-Kautsar milik Nabi Muhammad SAW yang Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainaka al-Kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami memberi kepadamu wahai Muhammad telaga Al-Kautsar, maka bersolat-solatlah kepada Allah, perbanyaklah doa dan berkurbanlah jika mampu. Dan orang-orang yang ingin mencelakai ulah yang akan celaka dan terputus perbuatannya. Inna syani'aka huwal abtar. 3 surat yang demikian singkat tapi mensiratkan betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Taala Al-Kautsar. Di dalam riwayat yang ketiga, jika pecah salah satu pecahan kecil dari cangkir yang ada di telaga Al-Kautsar jatuh ke permukaan bumi, pecahan kecil itu lebih mahal dari seluruh perhiasan yang ada di muka bumi. Hadirin hadirat, bagaimana satu cangkir sempurna, tapi para sahabat dan para pecinta Rasul mereka meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saat kami nanti di telaga Al-Kautsar, saat itu kami tidak mau minum dari gelasnya. Lalu bagaimana? Kami mau minum langsung dari telapak tanganmu, ya Rasulullah. Telapak tanganmu lebih mulia dari seribu cangkir yang ada di telaga Al-Kautsar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian para sahabat Rasul radhiyallahu anhum wa ardhahum. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir masa hidupnya seraya bersabda, "Setelah ba'di ataratan fasbiru hatta talqawni 'ala al-haud." Dan kalian lihat nanti setelah aku wafat hal-hal yang tidak menyenangkan, bersabarlah sampai kalian berjumpa denganku di telaga Haud. Para pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga Haud. Semoga aku dan kalian dikumpulkan oleh Allah di telaga Haud bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para muhajirin dan ansar, ahli Badar, ahli Rafi. Kami bermunajat memanggil nama-Mu yang maha luhur, yang maha membuka rahasia keluhuran dunia dan akhirat, yang maha memiliki rahasia kebahagiaan dunia dan akhirat, maha memiliki kunci-kunci kemudahan dunia dan akhirat, yang maha memiliki cahaya kebahagiaan, keluhuran, pengampunan, kasih sayang. Wahai yang berkasih sayang pada kami lebih dari semua yang mencintai kami, wahai yang maha baik kepada kami lebih dari semua yang baik kepada kami. Masing-masing hati mempunyai hajat, mempunyai doa, mempunyai kebutuhan. Ada yang terjebak hutang, ada yang terjebak masalah, ada yang terjebak kesedihan, ada yang terjebak kesusahan, ada yang ingin bekerja belum bekerja, ada yang ingin punya keturunan belum punya keturunan, ada yang ingin menikah belum menikah. Masing-masing dengan hajatnya. Rabbi, Kau maha melihat saat ini kepada segenap sanubari kami. Ayahsabu alam yarahu ahad. Maka mereka mengira tidak ada satu yang maha melihat mereka. Ayahsabu alam yarahu ahad. Kalau mereka tidak mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha tunggal selalu melihat mereka. Alam naj'alahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Bukankah telah kami berikan pada mereka penglihatan, kami berikan pada mereka ucapan, kami berikan pada mereka 2 jalan. Mana yang ingin mereka pilih? Jalan kedekatan kepada kasih sayang-Mu atau jalan kemurkaan-Ku? Semoga aku dan kalian dan semua keluarga dan keturunan kita disatukan oleh Allah dan dipastikan oleh Allah di dalam orang-orang yang diridhai Allah, orang-orang yang dimuliakan Allah, orang-orang yang dilimpahi rahmat oleh Allah setiap waktu dan saat. Rabbi kami, maafkan seluruh dosa-dosa kami. Tidak kami bangkit dari tempat ini kecuali Kau sudah menghapus seluruh dosa-dosa kami, dosa ayah bunda kami dan dosa kerabat dan saudara kami, suami kami dan istri kami
mimma indi illa kama yanqusul miqyat idza urjila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, jika berkumpul kalian seluruh jin dan manusia yang pertama hingga yang terakhir di dalam suatu lapangan yang multi luas, dan masing-masing kalian mempunyai hajat dan meminta kepadaku, ada yang minta 1000 surga, ada yang minta 1000 arsy, dengan masing-masing permintaannya kuberikan semua yang kalian minta, tidak berkurang dari yang kumiliki kecuali seperti jarum berangkat dari tengah lautan samudera. Wahai Allah yang Maha Luhur, limpahkanlah semua yang kami butuhkan lebih dari yang kami minta, limpahkan permintaan kami lebih dari yang kami harapkan, ampuni kami dari semua dosa yang kami ketahui dan tidak kami ketahui. Kami titipkan masa lalu kami dalam samudera pengampunan-Mu, kami titipkan masa depan kami pada samudera gerbang kebahagiaan-Mu. Aqulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya setiap malamnya. Kemudian ini di Polres Cimahi, para polisi semuanya bulan Ramadan wajib baca Al-Quran bersama-sama sebelum bertugas. Ini orang sangat Allah SWT limpahkan banyak hidayah dalam kita membutuhkan daripada rekan-rekan dalam seperjuangan kita di dalam masyarakat, di dalam pemerintahan, dalam kepolisian, di dalam lainnya, untuk bersama-sama membangun kota kita dan bangsa kita, khususnya negeri muslimin terbesar di muka bumi ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, semoga niatnya kita tercapai, juga para tamu-tamu yang hadir, semoga dalam kemuliaan dan tidak bergembira dengan suksesnya acara rencana kehadiran guru mulia kita Muslim Al-Abdullah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Faqih pada malam Jumat yang lalu. Walaupun beliau tidak hadir dengan jasadnya, namun beliau melihat kita dan kita melihat beliau. Allah yang menyatukan keadaan dan rindu kita untuk melihat wajah beliau dan mendengar
insyaallah yang hadir lebih banyak lagi. Lagi siaran langsung bersama guru mulia sudah beliau bisa melihat kita dan kita bisa melihat beliau nanti. Setiap event besar akan kita usahakan beliau memberikan sambutan untuk kita secara langsung dari Hadrah Maulana. Semoga acara kita sukses. Terus berjuang membenahi diri kita, membenahi kota kita, membenahi bangsa kita menjadi semakin damai, semakin tertib dan aman. Semoga acara malam sholat Jumat 9 Juli di Monas jam 21.00 sampai 22.30 sukses dengan zikir ya Allah 1000 kali sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qudusullah Sirruhu bahwa Ismul A'zam adalah lafaz Allah. Allah itulah Ismul A'zam karena Ismullah yang lain adalah Azim dan yang A'zam adalah Allah. Demikian berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani alaihi rahmatullah di dalam kitab Fathul Mu'in dan kitab lain yang diriwayatkan. Kita membaca itu 1000 kali Ismul A'zam itu. InsyaAllah kalau setiap malam 1 500 kali setiap malam 1 itu. Nanti kalau di malam Isra Mi'raj juga nanti di malam Nisfu Sya'ban juga nanti di malam Haul Ahlul Badar malam 17 Ramadan malam Nuzul Quran kita baca 1000 kali malam-malam agung itu Ismul A'zam bersama-sama. Mudah-mudahan lebih dari 1 juta muslimin muslimat ya Allah 1000 kali semakin makmur kota kita dan bangsa kita dan diri kita dengan keluhuran, dengan kemuliaan dan kedamaian. Demikian menjadi kemuliaan kemuliaan Allah. Tidak lupa dari orang juga para tetangga barangkali sebagian terganggu dengan acara kita, namun bersama dan kapal semoga dipakai rahmat dan berkah. Para panitia urus masjid yang sudah banyak yang sepuh dan para muda-mudanya semoga dipakai keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sudah memenuhi jalan sampai ke halaman, sampai ke sebelah gedung Samsung. Sebagian sudah di gedung sebelah Samsung sudah diizinkan setiap malam Selasa dipakai lewat lebarnya luasnya seperti masjid ini luasnya tanahnya. Lebih lagi mungkin sudah dipakai oleh masa pakai proyektor di sana sudah hampir penuh pula, tapi tidak cukup. Subhanallah, tidak tahu lagi jemaah semakin banyak yang mencintai Allah dan Rasul. Semoga Allah berbanyak terus hiburan bagi semua pihak dan turut mendukung acara mulia ini. Dan mohon maaf acara tidak bisa ditayangkan di streaming website malam ini karena ada kerusakan teknis setelah acara akbar di Monas. Demikian dari penjelasan dari mulia Allah. Setelah ini kemana-mana dulu kita masih ada istilah menutup dan doa menutup oleh Ibu di Muhammad Abdul Abbas bersama Tauti. Dan bagi jemaah yang tidak ada kepentingan saya mohon jangan meninggalkan tempat dulu karena para malaikat masih menyaksikan kehadiran kita. Kita berdiri sebelum majelis ditutup dilaporkan ke hadapan Allah Maha kita. Kalau nonton bola, nonton film kita sampai akhir bertahan kantuk kita. Kalau di majelis taklim belum selesai doa penutup dah berdiri mau kemana? Tunggu sampai 2 menit tidak lama lagi. Yang dimuliakan Allah, mohon maaf segala penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW